Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal ternyata banyak ya yang mengeluh siang hari itu motornya lambat. Jadi lebih sip malam hari, dan kalau siang hari terasa eh, suara mesin kasar, terus kerasa kayak overheat. Terutama yang merasakan ini itu adalah yang pakai injeksi ya. Sebenarnya sih motor karbu juga gitu, tapi di motor karbu sepertinya keluarnya nggak selalu siang panas gitu. Lagi pula yang motor karbu kan masih setia dengan metode lama ya. Jadi hasil dari orang-orang yang pakai injeksi ini kontras berlawanan dengan apa yang penulis dapatkan. Jadi penulis kan sebelumnya sudah posting video akselerasi NMAX waktu siang hari dan waktu malam hari. Nggak terlalu malam, nggak terlalu siang sih, pasnya antara uji jam sekitar jam 6 malam dengan sekitar jam 8 pagi. Nah, dari uji itu jadi ekstrim hasilnya. Yang jam 6 malam dapatnya 20 detik untuk 0 sampai 100 km per jam. Sementara itu untuk jam 8 pagi itu hasilnya 16,7 detik. Beda 3 detik itu, lebih dari 3 detik itu sangat signifikan ya. Sangat signifikan. Sekitar 16 detik itu waktu rata-ratanya aerok malam hari itu. Kencang itu. Sementara 20 detik itu kelasnya ya pokoknya termasuk lambat lah. Jadi selisih 3 detik itu besar sekali. Dan sebelumnya penulis sudah jelaskan bahwa seharusnya kalau malam hari itu campuran udaranya makin banyak, pembakaran jadi makin kering. Kalau dari teori tenaganya harusnya berkurang, tapi kan kenyataannya nambah. Kalau motor karbu oke lah, wajar seperti itu. Campuran bensin nggak menyesuaikan dengan bahan bakar. Kalau motor injeksi itu kalau nggak salah ya, suhu makin panas itu semprotan bahan bakar makin banyak. Soalnya kalau nggak salah ada modifikasi ECU, ngakali ECU yang pakai resistor. Nah itu setelan sensor udara, sensor temperaturnya itu dibuat lebih tinggi dari yang seharusnya, sehingga mesin berpikir mesinnya lagi panas, sehingga bahan bakar dibuat lebih banyak. Ada yang membuat akal-akalan seperti itu. Nah, tapi yang memang ada seperti itu, tapi kok mengapa kok yang pakai injeksi pada merasa lemah semua?
Ini motor ini sekarang pakai Suzuki Next 2. Kalau malam kalah akselerasinya dibanding dengan malam hari. Sebelumnya Honda Beat juga gitu. Kalau malam terasa tenaga lebih lemah, injeksi loh ya. Terus mobil juga Daihatsu Ayla 1000 cc 3 silinder. Kalau malam tenaganya nggak terasa sebegitu besar kalau siang hari. Cuma kalau di mobil bisa kelihatan jelas bahwa malam hari itu lebih irit ya, nggak banyak sih, selisih 1 atau 2 km per liter dari total sekitar ya antara 22 sampai 25 km per liter luar kota. Tapi tentu malam itu bawa keuntungan sendiri-sendiri. Jadi memang terasa ada kayak apa ya, lebih licin lah. Jadi pokoknya irit itu, kalau motor injeksi ya malam hari itu lebih irit, siang hari itu lebih bertenaga. Itu yang penulis rasakan di mobil Ayla, motor Honda Beat, motor Suzuki Next 2, dan Yamaha NMAX. Di Yamaha NMAX juga terbukti bedanya jauh, nulis pakai 0-100. Itu jalannya sama-sama mulus. Nah, mengapa kok yang lain-lain bilang justru nggak enak, justru suara mesin kasar, justru overheat? Yang perlu diketahui adalah penulis nggak merasakan itu di motor penulis atau di mobil penulis. Siang-siang ya suara mesin tetap halus, diadu dengan motor 4 silinder, mobil-mobil lain ya. Mobil Ayla penulis tuh suaranya halus banget, diadu dengan mobil-mobil lain, ayo. Padahal 3 silinder kan terkenal kasar suara mesinnya, tapi di motor penulis halus tuh. Terus di motor juga gitu. Ini mungkin masih teduh ya, tapi penulis yakin dipakai siang-siang sekalipun suara mesinnya tetap halus. Ini kan halus suara mesinnya bandingkan yang sebelah ini. Jadi Honda Beat juga gitu, suara mesin halus. Overheat juga nggak ada tanda itu. Jadi motor injeksi penulis itu kencang sih kalau siang ya, relatif ya, maksudnya dibanding kalau malam hari ya. Mengapa kok yang lain-lain enggak? Kalau menurut penulis tuh sumbernya ada di 2 hal ya. Yaitu di oli dan kulan. Jadi kulan itu kan ada rekomendasinya ya. Kalau rekomendasi di barat itu apa? Tujuannya 50-50, kenapa? Kalau 50-50 itu ya biar
air itu nggak mudah membeku. Jadi tujuannya pakai 50 itu adalah mencegah pembekuan air. Namanya juga kalau di sana adalah anti freeze, anti beku kulan itu. Jadi nggak kayak di sini, orang sana disarankan pakai 50 itu karena takut kalau cuma air tok beku itu. Nah, anehnya di Indonesia juga pakai 50. Padahal kalau kita baca petunjuknya itu ya, mengapa kok 55 jumlah konsentratnya 50%, kok enggak 60%, 70% dan seterusnya kalau takut beku. Karena disebutkan kalau ditingkatkan, misalnya mereka pakai contoh 70% konsentratnya, itu disebutkan kemampuan pendinginannya kurang. Jadi jelas bahwa nambahi konsentrat itu membuat kemampuan pendingin berkurang. Nah, ada yang berpikir, ada yang menyarankan kalau mau untuk performa di musim panas itu 30-70, konsentrasinya 30%. Jadi etilen glikolnya 30%. Yang 70% itu air distilasi ya. Jadi jumlah konsentrasi persentase air itu sangat penting. Kalau sampai ada keluhan sampai overheat, itu berarti kulannya kurang banyak airnya. Nah, harus diketahui juga bahwa di Indonesia ini orang pabrik kulan itu jualan kulan nggak cuma 50 tok, ada yang 30-70, bahkan merek Preston sekalipun. Jadi Preston itu kalau di website resminya itu untuk semua negara itu 50, tapi untuk di Indonesia mereka jualan juga 30 dan 70. Dan banyak merek di Indonesia yang jualan 30-70, walau disebutkan itu untuk mobil kapasitas mesin besar ya, di atas 2500 cc. Tapi namanya kulan kan, bukan ukuran cc yang penting kompatibilitasnya. Sayangnya dari pabrikan juga entah itu ngasih bahannya yang kompatibel apa enggak itu. Soalnya kan banyak kulan itu yang rusak pada bagian seal. Bagian seal itu biasanya karena cairan kulannya itu atau sealnya itu enggak cocok satu sama lain. Jadi harusnya kan kulan merek Honda, merek AHM Oil, terus yang buat motornya itu AHM, itu harusnya sealnya itu kompatibel dengan kulannya. Juga yang buat motor itu Yamaha, kulannya merek Yamaha, harusnya silan itu kompatibel dengan kulannya. Tapi justru banyak yang terjadi sealnya itu bermasalah. Nah, itu agak aneh ya. Harusnya sebagai pembuat motor sudah tahu produk kulan mereka seperti itu, ya harusnya cari seal yang cocok lah dengan kulannya. Masa sih nggak bisa?
masa ya itu disengaja. Jadi katanya kan kalau apa, radiator disarankan pakai punya pabrikan, itu katanya mesin bisa awet, tapi nyatanya bukan apa, radiator itu rusaknya kalau di motor loh ya, bukan karena karat, bukan karena apa namanya, korosi, bukan itu. Justru kalau di motor itu rusaknya saluran radiator itu biasanya di pompa, ya entah sealnya, entah ada endapan. Jadi kayak seakan-akan apa, buat sistem pendinginan radiator itu nggak mikir mau pakai kulan apa, padahal mereka sudah punya merek kulan sendiri, cuma dikasih yang nggak cocok. Nah oleh karena itu kasih air pun rasanya kalau dikasih air justru malah membuat masalah-masalah tersebut berkurang. Ya tentu airnya jangan pakai air yang mineral ya, jangan pakai air mineral. Jadi solusinya menurut penulis, kalau untuk motor-motor yang siang overheat, motor pakai radiator yang siang-siang itu sering panas mesinnya, itu adalah ditambahi air. Airnya juga jangan air bermineral, tapi air yang tanpa mineral seperti merek Amidis atau Cleo. Ya itu udah terbukti kok. Terbukti di mana? Di mobil penulis. Mobil penulis tuh awal-awal kalau siang, waduh nggak enak, tarikannya nggak ada, lemah banget, untuk nanjak kayak nggak kuat gitu. Tapi sesudah penulis nambahi air di cadangannya, langsung enak. Siang no problem, akselerasi no problem, karena banyak mobil-mobil lain yang kulannya nggak dimodifikasi, pakai apa, pakai rekomendasi bengkel. Ya mobil penulis jadi ya mendominasi, walau cuma 1000 cc 3 silinder, lawan Jazz oke, lawan Yaris oke, lawan Avanza oke, lawan Innova oke, karena mobil-mobil tersebut pendinginannya payah. Jadi tenaga mereka itu ke korting banyak kalau siang hari itu, mempermalukan Jazz itu. Jadi misalnya ada Jazz belakang ya, penulis akselerasi, dia kelihatan kayak ngoyo gitu ngejarnya. Misalnya dia yang ngawali, penulis enteng aja, gaspol toh menang. Dia nyoba nyalip, gaspol menang. Ya namanya kendaraan overheat ya nggak mungkin maksimal lah. Ya entah juga kalau pengaruhnya pro kapasitor, yang penting kalau di luar kota wis menangan lah. NMAX kan juga tuh udah terbukti kan, siang hari bisa 0-100 nya lebih cepat dari malam hari. Dan rasanya NMAX bisa 16,7 detik untuk 0-100 nya udah termasuk sangat cepat untuk motor NMAX standar. Ya tinggal dilihat aja apa yang, nah coba lihatlah video perbandingan penulis yang terakhir itu dengan NMAX-nya siapa, Aditya lupa. Nah itu apa, itu
masih belum premium ya, itu juga sudah 17 detikan, sudah kencang, sudah menang lah lawan NMAX itu. Nah terus selanjutnya adalah dari faktor yang bikin suara mesin kasar. Suara mesin kasar itu sendiri sudah tanda bahwa oli mesin yang dipakai itu nggak cocok. Harusnya mau siang mau malam suara mesin ya halus. Kalau sampai suara siang lebih kasar daripada malam hari, nah itu yang perlu dipertanyakan. Karena suara kasar itu merupakan tanda kemampuan olinya kurang. Apalagi kasarnya sampai suara sak 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 gitu. Itu yang harus jadi perhatian. Tapi tentu ada yang lebih jelek lagi ya. Malam hari juga suara sak 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 sak. Nah itu oli parah, yang lebih parah dari parah ada. Jadi oli itu kan memang ada rentang suhu kerja ya. Kalau kita lihat buku manualnya NMAX Eropa itu dilihatkan bahwa 10W30 itu dipakai maksimal 30 derajat Celcius. 10W40 maksimal 40 derajat Celcius. Jadi kalau malam hari kan suhunya paling maksimal ya 30 derajat Celcius. Itu suara mesin ya tetap halus. Ya karena kekentalannya kan masih memenuhi kisaran temperaturnya. Jadi emang masih dalam jangkauan. 10W30 kan maksimalnya 30 derajat Celcius. Malam kan ya paling ya berapa sih, 20, 30, paling banter 35 kalau malam hari. Kan masih dingin, masih dalam kisaran kerjanya kan. Sementara itu kalau siang hari kan, kalau Surabaya sampai 50 derajat, 47, 48, 45 gitu. Sudah di atasnya, bahkan di atasnya 10W40. Jadi kalau olinya nggak bisa melindungi mesin itu wajar, karena suhu lingkungannya kan tinggi. Belum lagi ditambah sistem pendinginan mesin. Kalau misalnya pakai radiator yang sering overheat, itu mesin overheat kan artinya panasnya mesin lebih tinggi, oli ya bakal jadi lebih encer lagi. Jadi yang pakai oli terlalu encer wajar lah kalau siang hari sampai suara mesin kasar, karena ya kemampuannya sudah melebihi batas kemampuan. Ya suhu jalanan saat siang hari itu sudah melebihi kemampuan oli mesinnya. Jadi ya mau gimana lagi, kalau sudah kemampuannya oli nggak nututi, ya pastinya suara mesin kasar lah. Jadi ya sebenarnya mudah loh untuk membuat motor itu performanya lebih baik untuk siang hari. Yang pertama itu pastikan coolant yang dipakai itu sesuai dengan kondisi di Indonesia. Jangan sekedar nuruti rekomendasi pabrikan kalau jelas-jelas ngawur rekomendasinya. Mungkin banyak yang ngomong pabrikan itu pasti tahu, pasti lebih ngerti, pasti akan diselidiki. Dulu ya, sekarang enggak. Kalau anjurannya bener, ya nggak mungkin dong mesin overheat siang-siang itu.
Kalau sampai overheat itu artinya apa? Sistem pendinginannya kurang bagus. Lihat aja itu kalau yang merasa benar sekali itu. Kenapa kok sekarang itu motor-motor buatan Toyota sama Daihatsu itu mulutnya lebar-lebar, kisi radiatornya gede-gede itu, gak masuk akal kan. Kenapa dulu kecil-kecil sekarang gede-gede? Alasannya biar udara bisa mengalir lebih banyak, pendinginan radiator bisa lebih baik. Itu kan artinya mengakui kesalahan bahwa dulu itu ngeremehkan toh, berarti pabrik itu salah toh, sehingga dikeluhkan, sehingga akhirnya melakukan revisi kayak gitu, revisi yang merusak tampilan itu. Kalau di motor sih cuek, gak akan ada perbaikan kayak gitu. Kalau dibilang kenapa kok motornya overheat siang hari pada udah pakai touring, pakai jarak jauh, paling ya dari mekanik bengkelnya yang ngomong, iya mas sudah wajar kayak gitu, siang itu wajar kalau overheat, namanya siang panas overheat. Ya wis, padahal diciptakan radiator tujuannya untuk nggak overheat, tapi begitu mengalami overheat diomongi wajar. Tapi ya anehnya konsumen terima gitu ya. Oh iya toh, kalau siang itu overheat. Ya. Kayak gitu. Jadi begitu ada orang yang sok ahli yang ngomong pabrikan itu pasti pinter, nggak pakai ini tuh, soalnya ya menurut pabrikan nggak perlu. Pabrikan pakai ini soalnya pakai ini itu terbaik. Itu orang yang sok ahli. Ya mereka ini biasanya yang muda-muda ya, yang nggak pernah mengalami zaman ketika motor nggak pernah overheat itu. Mereka nggak mengalami itu ya. Zaman ketika kalau orang overheat siang hari itu komplain ke pabriknya itu sudah lewat nih. Sekarang orang muda-muda sudah tercuci otak oleh yang ya kerusakan-kerusakan pabrikan gitu. Jadi kalau untuk soal performa siang hari itu dari sisi kulan, perhatikan, pabrik kulan aja jualan kok 30%, 70%, 30%-nya konsentrat, 70% air. Terus ngapa kok nggak dicoba itu? Pabrik oli juga menyediakan oli ya macam-macam grade-nya. Bukan pabrik oli yang khusus untuk pabrikan loh. Tapi yang kena motor Ducati aja, ya motor kencang, olinya loh oli kental 15W50 Solar Advance. Kenapa kok yang motor Matic aja kemaki banget pakai sok pakai oli 10W30. Alasannya untuk apa? Performa, untuk efisiensi, untuk biar irit apaan? Penulis ya pernah punya motor. Ya ini apa? Yang next ini nggak pernah sih. Yang Honda itu jelas wis pernah pakai 10W30. Apa makin irit? Nggak, bohong. Malah boros. Apalagi kalau dipakai siang-siang, aduh, jalan 90 tok maksimal. Kalau malam bisa 100. Ya emang karena olinya yang oli jelek. Siang nggak bisa 100, bisanya 90. Malam bisa 100 kalau ada suara kasar-kasar gitu. Soalnya apa? Ya kemampuan olinya di bawah standar. Terlalu encer, selain terlalu encer, nggak ada aditif yang bikin olinya bisa menyamai oli lebih kental. Nah, ya gitulah. Terus, kalau ingin motornya kencang siang hari, mudah kok. Tinggal pakai kulan, tambahi air kalau misalnya nggak males ganti kulan.
kulannya dibuat lebih banyak airnya. Kalau ada orang ngomong sampai 10%. Terus yang berikutnya adalah ganti oli. Olinya pakai yang bisa cocok untuk siang hari. Siang hari itu butuhnya 15 W50 atau 20 W50. Itu yang cocok untuk siang hari suhu 50 derajat. Kalau siang hari nggak pernah 50 derajat, pakai yang 10 W40 maksimal 40 derajat. Penulis sudah coba sendiri pakai NMAX suhu 50 suhu 50 derajat ya. Penulis di NMAX pakai 15 W50. Buktinya ya kencang, bisa sampai 16,7 lah, harus banter lah untuk NMAX standar. Tambahannya cuma pro kapasitor itu cuma anggap aja nambah oktan sama sedikit lebih irit loh. Penulis dari rumah sampai kantor kan biasanya 1:45, itu kok pakai premium 1:50, irit kan. Dalam kondisi irit tersebut bisa 16,7. Ayo diadu lah. Ya wes gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.